Baik, teman-teman, kita jumpa lagi di YouTube channel Ustaz Johan Handoyo ya. Kita sapa dulu teman-teman, kita kenal organisasi kita. Seluruh pelaut baik perwira maupun bawahan adalah anggota International Maritime Organization. Ini dengan sendirinya karena amandemen ya STCW yang berlaku untuk seluruh pelaut 2010 diberlakukan untuk seluruh pelaut di seluruh dunia kecuali kapal-kapal nelayan ya. Kita nggak bicara nelayan di sini, nah itu kapal-kapal tradisional. Tapi kita bicara dunia yang mengembangkan membawa barang-barang dari pulau ke pulau, boleh dikatakan 90% barang-barang atau apapun material di antar pulau dibawa oleh kapal laut dengan jumlah yang sangat besar ya. Paling tidak 80%. Ya. Kalau keadaan kendaraan di itu terbatas. Tapi dari antar pulau, bukan di darat maksudnya, yang di pulau di lautan itu dibawa oleh kapal-kapal. Jadi tanpa kapal-kapal laut, tentu perkembangan dunia akan tidak seperti sekarang ini. Indonesia kembali terpilih jadi Dewan International Maritime Organization itu di antara 179 ya. Jadi kalau aktif dalam organisasi tentu ada satu perkembangan. Mari kita lihat kedalaman. Semangat pagi teman-teman seprofesi maritim, nautika, teknika, tata laksana, baik manajemen yang di darat dan di laut di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya, dari Myanmar sampai Rute, di Asia juga, di Afrika, di Amerika, di Australia, di Eropa, dimanapun berada yang sangat kami banggakan karena memang pelaut itu walaupun tidak berjiwa adventure atau merantau, tapi karena pekerjaan yang ada di kapal, di laut, mau tidak mau harus menghadapi kekuatan alam ya, ombak maupun angin maupun badai, hujan dan sebagainya di area terbuka. Juga demikian buat adik-adik harus semangat yang masih dalam pendidikan SMK, SMA, PIP atau perguruan tinggi negeri maupun swasta, dan khususnya untuk diklat-diklat ilmu pelayaran. Mari saya ingin menyapa teman-teman semua ya, mengingatkan saya di kapal selama 26 tahun non-stop. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses, dan sejahtera. Baik, channel ini kami buat adalah sepenuhnya untuk kemajuan teman-teman pelaut, juga untuk mengurangi kecelakaan atau mencegah kecelakaan yang terjadi di atas kapal, yang setiap tahunnya pasti ada yang terjadi, bahkan 5 tahun terakhir ini sangat banyak. Mari kita lanjutkan lagi. Waduh ya, ini satu mercusuar yang siang malam memberikan sinyal kepada pelaut-pelaut di seluruh dunia yang melewati jam 1 pulau. Ini suar dibuat tahun 1862, jadi pelaut bukan tiba-tiba baru ada tahun abad ke-20, tapi abad sebelumnya, abad ke-15, zaman Columbus sudah banyak. Tinggi suar ini 54 meter, saya sudah pernah 2 kali naik ke atas, ya cukup lumayan. Kalau masih muda bisa langsung lari ke atas, kalau yang sudah setengah umur ya 3 kali ya. Ini ada di Pulau Muntok, ya, jadi Kota Muntok di Pulau Bangka bagian utara. Ini seluar ini juga dikelilingi oleh pohon-pohon yang sudah tua, yang sudah umurnya 100 tahun lebih.
Di sini juga merupakan ada monumen ketika kapal Palang Merah Australia ditembak oleh tentara Jepang, ya, seluruhnya mati dan diabadikan eh, di bawah luar ini ada monumennya. Pustaka gratis YouTube, ya, kami sudah beberapa buku, 9 buku, diharapkan buku 9 ini bisa selesai tahun ini, tinggal beberapa hari lagi, tahun 2021. Ya, itu channel yang ke-9, ada 9 modul atau 9 tatap muka. Ini kebetulan angka 919 bagus sekali, ya. Mari kita lihat bedah buku profesi ini dengan judul Sambungan dari Develop Emergency, dan yang berikutnya sebagian kami sebut Damage Control Plan. Tentu di dalamnya ada emergency situation handle, bagaimana mengatasi jangan sampai kapal terjadi hal-hal yang emergency. Ini sangat penting, ya. Jadi ada di bab yang ke-8 atau 9. Dukungan Anda sangat berarti, ya. Ya, dimohon silakan klik tekan tombol subscribe agar pada waktu kami upload buku baru ini, modul yang baru dapat informasi, ya. Berikan tanda like dan share ke WA grup teman-teman saudara. Saya harapkan betul-betul memberikan tombol subscribe ini menunjukkan kepedulian Anda di dalam kemaritiman. Jangan sampai mengaku dunia maritim, negara maritim, ya, perusahaan maritim, berjiwa maritim, tapi tidak memberikan tombol subscribe. Ini penting sekali karena antara jiwa dan pikiran dan tindakan, ya, tentunya diharapkan sinkron, ya. Ini membuat bedah buku adalah yang pertama kali saya buat. Saya tidak melihat di channel YouTube ada bedah buku, tetapi ada penjelasan-penjelasan perbagian, baik bagian mesin maupun bagian nautika tentang peralatan yang ada di kapal. Exercise kami lompati saja, ya, setengah menit sudah boleh lihat teman-teman. Ini pengalaman hanya 30 saat di PN Pertamina, di Medco Energi, menangani kapal, dan di Tada, ya. Ini yang pasti mengatakan setiap tahun, mulai tahun 2005, 2004, di 50 kapal saya periksa setiap tahunnya. Untuk kurikulum PT dosen, ya, dapat dibaca juga. Saya harus jelaskan satu persatu, ini cukup makan waktu paling nggak 15 menit atau 1,5 jam, ya. Yang membanggakan, kita nggak pernah mimpi, saya mendapatkan 3 rekor muri, yang 2 di bidang kemaritiman, yang 1 lagi tentang hobi kami. Baik, kalau ini perlu kami bacakan saja, ya. 3 kami ambil di 3, Akademi Pelayaran Semarang, PELNI, yang sekarang sudah menginjak usia 65 tahun, ya. 55 tahun 64 berdiri. Jadi ini yang sangat membanggakan, saya mendapatkan beasiswa dari Pertamina, dan di STIP ambil kelas 2 atau Kata B atau S1-nya pelayaran, itu juga dapat beasiswa. Dan yang ketiga di BP3IP, ya, semua di bawah Dirjen Perhubungan Laut, dan saya juga mendapatkan beasiswa, sehingga sangat beralasan saya ingin beramal bakti di dunia pelayaran seperti di dalam YouTube channel ini. Inilah buku-buku, ya, setelah saya berlayar dari 2004 sampai 2001, mulailah melihat bahwa pelaut-pelaut kita memang banyak kekurangan disiplin ilmunya, sehingga saya tergerak untuk mengupas
terutama di bagian teknik. Ya. Tahun 2003 kami buat konsep, 2004 terbit buku-buku teknik ya, mesin diesel penggerak utama, ketel uap, turbin gas, kelistrikan, sistem perawatan, dan berikutnya tahun 2007-2008 muncul lagi manajemen perawatan kapal dan manajemen lain-lainnya. Ini semuanya ditujukan kepada seluruh pelaut di dunia ini, khususnya pelaut Indonesia, untuk belajar ya gratis, bisa melihat di YouTube channel sambil santai, dan tujuannya adalah untuk mencerdaskan, memberikan edukasi kepada anak buah kita, walaupun tanggung jawab tetap sesuai organisasinya, jabatan masing-masing. Kapal harus laut, ya, harus layak laut. Sekali lagi, kapal Anda itu harus layak laut, sehingga kalau kondisi alam yang aman, nyaman, itu teoritisnya tidak akan terjadi kondisi emergensi, kondisi damage, kondisi yang mengkhawatirkan keselamatan jiwa orang-orang yang di kapal, baik awak kapal maupun penumpang. Dan ini tanpa didukung 5 instansi ini, ya salah satu aja bisa mengakibatkan emergensi di laut. Jadi pemilik kapal, biro klasifikasi, kesadaran, pemilik muatan, dan nahkoda ini harus sinergi. Ini kami sebagai pengamat dalam hal kapalnya, bukan pengamat politik ya, tapi pengamat tentang performa kapal. Nah, saya selama di darat sebagai marine surveyor, marine spesialis, dan memeriksa kapal-kapal yang jumlahnya sangat banyak. Ini ya, prosedur kita masuk dalam wilayah pelajaran International Safety Management Code. Ini mulai digalakan tahun 95-96, tetapi sebetulnya ini mulai dari 10 tahun sebelumnya sudah ada. Hanya tidak disebut International Safety Management, tapi Safety Management System. Ya. Di dalam SOLAS pasal 9 sudah ada, dan ini dikembangkan lagi di pasal 11 ayat 1. Ya, prosedur ini harus dijalani dengan benar, sehingga kalau menyimpang dari prosedur, ya akan membawa risiko. Ya. Jelas, kita bukan hal yang baru, teman-teman, para nakoda, para mualim, para chief engineer. Jadi ini sudah ada safety management system di dalam SOLAS pasal 9. Bagi perusahaan-perusahaan tidak mempunyai buku ini, maka waktu tender langsung kita delete. Ya. Siapapun perusahaannya, langsung kita delete. Yang tidak mempunyai buku safety management system. Jadi ini sangat penting. Nah, prosedur dinas Direktorat Armada ya, prosedur pengendalian dokumen, penerimaan pelaut, penanggulangan musibah perusahaan, audit internal dan audit eksternal ya. Saya juga sebagai internal auditor, jaga dan prosedur dan seterusnya. Prosedur ini betul-betul harus dilaksanakan dengan baik-baik. Standar mempersiapkan dan seterusnya, koreksi dan laporan ya. Nah, umpan balik ya, baiknya dibaca teman-teman sendiri sambil pelan-pelan karena ya bisa ini saya jelaskan satu persatu. Satu item aja bisa memakan waktu setengah jam. Prosedur perawatan, prosedur daftar, prosedur. Jadi ketika sudah ada prosedur di kapal ya harus dijalankan ya. Kalau ada penyimpangan ditulis, dibuatkan berita acara ada penyimpangan prosedur. Karena itu menyangkut pertanggungan jawab. Perawatan menurut armada perusahaan ya, jelas merencanakan pelayanan, rencana kerja dan seterusnya itu berkaitan dengan ilmu manajemen. Perawatan teknik di bawah koordinasi unit teknik armada atau manajemen armada ini dapat dilihat bertanggung jawab, pemeriksa kondisi kapal, tidak hanya duduk di belakang meja kantor saja, tapi harus ada expertnya yang setiap saat minimum 6 bulan harus melihat kapalnya. Meminta laporan nakoda juga tidak hanya di belakang meja, bagi teman-teman yang ada di kantor, menyimpan catatan semuanya,
Ya, kalau di pemilik kapal atau punya kapal betul-betul konsisten dengan komitmen prosedur ini, ya mudah-mudahan dijauhkan dari segala kecelakaan dan emergensi ya. Ini semua sudah melalui riset yang sangat dalam. Kita ini tinggal menjalankan saja, ya, baik yang di kapal maupun di darat. Perawatan oleh pihak kapal, ya tidak berlebihan. Ini sangat bagus sekali. Belum tentu kita bisa menjalankan semuanya, apalagi tidak menjalankan bagian ya. Seluruhnya aja kita harus jalankan dengan benar. Mengatur, mengelola tugas-tugas, tanggung jawab itu nahkoda KKM 1 Masita. 2 sebagai top management atau sebagai komite officer, sebagai manajer. Jadi banyak sekali yang harus dipertanggungjawabkan. Ini sangat menarik sekali, rasanya ingin kembali jadi posisi top management di kapal. Perawatan mesin penting. Namanya mesin penting ya, semua mesin penting. Tapi kita harus bedakan, penting itu yang betul-betul mengganggu operasi kapal. Mesin induk, pesawat otomatis olah gerak, ya, kemudian motor bantu listrik, ya, bisa juga kalau trouble dan kapal olah gerak, mesin bantu blackout, mesin kembudi, ya, tanker itu bagian lidah manusia, walaupun kecil dia bisa menggerakkan ke kiri dan ke kanan arahnya dari kapal. Sangat penting. Kemudian sistem gas lembam ini, gas lembam itu atau inner gas system ini berlaku untuk kapal-kapal yang di atas 20.000 deadweight ya. Kami juga sangat serius ketika menangani kapal yang 162.000 deadweight atau yang 90.000 deadweight dan yang 65.000 ya atau yang 30.000. Nah, ini ICS ini prinsipnya ada membuat oksigen atau O2 di bawah 5%. Di bawah 5% ya, betul. Di bawah 5% yang akan dimasukkan ke dalam tangki untuk keselamatan. Sebenarnya bukannya kapal besar aja, kapal kecil pun juga berbahaya. Ketika kita loading premium, kero, solar, atau aftur, dan sebagainya. ICS adalah sebuah sistem yang terdiri dari instalasi pipa gas buang, dan seterusnya. Ini ada training khusus ICS. Ya. Bagi teman-teman yang ingin kerja offshore, ya saya juga sebagai penguji, kalau tidak punya ICS sertifikat atau pengalaman ICS, ya jangan melamar ke offshore karena itu salah satu bagian ya. Kalau enggak ambil trainingnya dulu, ICS bisa training di Diklat Pertamina dan seterusnya. Latihan tugas ini selalu kami giatkan supaya teman-teman belajar mereview apa yang sudah kita pelajari ya sebelumnya. Jadi yang sebelum masuk ke pelajaran berikutnya itu aturan dari komponen buku-buku modul. Jadi kalau nilainya kurang dari 70 ya balik lagi kita ulang modul ini dan seterusnya sebelum masukin modul yang berikutnya. Rangkuman safety management system tadi sudah kami jelaskan. Semua perusahaan, terutama perusahaan pelayaran, harus memiliki buku safety management system. Dan ini bagian utama, yaitu bagian pertama kali ketika ketika perusahaan masuk mengajukan permohonan tender ya. Jadi begitu nggak ada buku safety management system, langsung kami delete ya. Tidak ada ampunan. Nanti berikutnya lagi, ini pun akan dirinci ya, punya pekerjaan yang akan dikerjakan ada pre-job safety meeting, itu diuraikan analisa-analisanya akibat-akibat yang berbahaya khususnya ya. Tapi sebetulnya semua pekerjaan di atas kapal harus ada job safety analysis, yaitu untuk menghindari risiko-risiko yang akan terjadi. Sedangkan dibuat job safety analysis pun masih bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
Ada beberapa kata mutiara dari Bapak Alexander Dumas. Seluruh nilai bijak manusia terangkum dalam 2 kata, menanti dan berharap. Itulah ya. Oke, ini masih ada spesial survei 5 tahun. Ya tentu sangat penting. Namanya spesial survei untuk mengembalikan kapal menjadi 95%. Tugboat 4.000 horsepower dan yang sebelumnya ada 1.000 horsepower sebagai penunjang di offshore ya. Kerubut juga ini selain kerubut juga untuk antar jemput penumpang atau tamu-tamu manajemen yang ke kapal. Baik teman-teman, kita lewati saja. Ini mikir dulu kita. Ya mikir sejenak itu penting ya. Tidak ada mikir ya nanti kita akan keseleo di tengah jalan. Jadi baik sebelum melakukan pekerjaan maupun sesudah, yaitu evaluasi atau kontrol, dan seterusnya apa yang akan kita sampaikan kepada yang bertanggung jawab. Satu dukungan Anda sangat berarti, kembali saya ingatkan setelah belum stop ya, kalau di awal sudah, silahkan tekan tombol subscribe. Bagi teman-teman yang belum tahu subscribe, ya cari di layar YouTube pasti ada, ya ada yang berbentuk lonceng dan seterusnya. Dan pada waktu kami upload berikutnya lagi, Anda dapat informasi. Anda like dan share kepada WA group teman-teman yang lain. Berarti Anda sudah beramal, ya tanpa membuat YouTube channel pun Anda bisa melakukan amal ibadah, membagi pengalaman dan pengetahuan. Baik, Anda telah berbagi ilmu pada saat ini. Terima kasih. Salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi, terima kasih buat teman-temanku semua.